Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ibu-ibu dan para akhwat Al-Karimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan seputar kajian ilmiah yang berkenaan dengan wanita muslimah. Pada sore hari ini membahas tentang masalah kehidupan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Anas bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, wa yaqul gharat ummukum, telah cemburu ibu kalian. Hadis yang kita kutip ini adalah bagian dari hadis yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Dan hadis itu selengkapnya berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda ba'd nisa'ih, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari berada di salah seorang istrinya. Diriwayatkan pada riwayat lain bahwa salah seorang istrinya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin. Kemudian salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim bisahfah fiha ta'amun, mengirim makanan di sebuah tempat. Disebutkan oleh riwayat lain bahwa yang mengirimkan makanan tersebut adalah Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Fadarabat allati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baytiha yad al-khadim fasaqatat as-sahfah fanfalaqat. Tiba-tiba istri Rasulullah SAW yang mana Nabi SAW berada di rumahnya, itu siapa dia? Yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tangan budak yang mengantarkan makanan ke rumah Aisyah, fasaqatat as-sahfah, sehingga bejana tadi jatuh, famfalaqat, kemudian tertelungkup, kemudian pecah. Fajama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falqa as-safha
thumma ja'ala yajma' fiha at-ta'am alladhi kana fi as-sahfah. Kemudian Nabi SAW menggabungkan bejana yang jatuh tadi, kemudian mengumpulkan makanan yang berserakan di lantai. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, gharat ummukum, bahwa ibu kalian cemburu. Thumma habasa li khadimin, kemudian Rasulullah SAW menahan pembantu yang mengirim makanan tadi dari Zainab binti Jahsh, hatta ata bi sahfatin min indillati huwa fi baitiha, sampai Rasulullah SAW memberikan bejana baru yang serupa dengan bejana yang pecah tadi, milik istri yang mana Rasulullah SAW berada di sisinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Fadafa'a as-sahfa as-sahiha ila allati kasarat sahfataha wa amsaka al-maksurah fi baiti allati kusirat. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bejana yang bagus dan membiarkan atau meninggalkan bejana yang pecah tadi di rumah yang memecahkan bejana. Ini dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan kehidupan istri-istri Rasulullah SAW. Dan hadis ini diberi bab oleh Imam Bukhari tentang kecemburuan istri Rasulullah SAW. Jadi satu hari Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah, kemudian bersama para sahabat Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada sang istri lainnya mengirimkan makanan, yaitu Zainab binti Jahsh. Nah, makanan tersebut membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa makanan tersebut datang di saat jatah dan bagian Aisyah radhiyallahu anha di rumah Rasulullah? Kenapa makanan ini tidak dikirimkan saja nanti pada masa jatah istri Rasulullah SAW? Sehingga makanan tersebut belum sampai lagi ke tangan Rasulullah SAW, Aisyah memukul makanan tersebut. Jatuh makanan tersebut berserakan dan tertelungkup bejana tersebut dan pecah. Jadi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi keadaan seperti ini. Istrinya dilihat oleh para sahabat yang lainnya, dilihat dalam keadaan marah. Mungkin saja hal-hal banyak terpikirkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Rasulullah SAW rumahnya tidak ada hari kecuali pertengkaran, kecemburuan dan semacam itu. Semua ditutup oleh Rasulullah SAW dengan menyebutkan gharat ummukum, telah cemburu ibu kalian. Jadi Rasulullah mengatakan cemburu hal ini adalah hal yang biasa. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa cemburu diperbolehkan selagi tidak menzalimi yang lainnya. Jadi kecemburuan itu diperbolehkan dan itu sah-sah saja datang dari wanita-wanita yang mulia. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat masakan dari madunya, Aisyah cemburu, kemudian dia melakukan sesuatu tindakan di rumahnya yang tidak dicela Aisyah radhiyallahu anha dalam permasalahan tersebut. Karena yang terjadi di sini adalah Zainab salah, karena dia memang sengaja membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Dan asal kata-kata cemburu dari kata-kata ghairah. Ghairah bermakna perasaan, cemburu bermakna adalah perasaan yang meliputi diri disebabkan rasa takut berbagi cinta suami kepada yang lainnya. Jadi
kecemburuan tersebut dari sebuah perasaan yang mana sekiranya Rasulullah SAW nanti membagi cintanya selain dari Aisyah. Ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan gharat ummukum, telah cemburu ibu kalian, itu apa kata Ibnu Hajar, i'tidzarun minhu sallallahu alaihi wasallam li'alla yahmil sani'aha ala ma yudham, bahwasanya uzur Rasulullah SAW kepada para sahabat agar jangan dibawa tindakan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha sehingga dicela. Jadi perbuatan tadi itu tidak layak dicela dan tidak perlu dicela. Bal yajri ala adati dharair, dan itu hal yang terbiasa terjadi di kalangan suami yang mempunyai lebih dari satu istri. Hal yang biasa yang seperti ini tidak perlu dicela. Kecemburuan sesama wanita yang mempunyai satu orang suami itu adalah hal yang terbiasa. Disebutkan oleh para ulama bahwa tidak ada manusia yang saling mencemburu yang terjadi pada anak Adam seperti cemburu seorang istri kepada istri yang lainnya. Yang disebut ad-durrah. Orang Arab mengatakan madu itu ad-durrah. Disebut durrah dari kata darar, karena istri yang satu merasa istri yang dua membahayakannya. Cemburu seperti ini. Faedah yang berikutnya yaitu mulianya akhlak Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak mencela Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah SAW adalah suami yang paling mengerti kapan dia berbuat, kapan dia marah, kapan dia bertindak, kapan dia memarahi istrinya dan semacamnya. Dan lihat, Rasulullah SAW sangat mengerti bahwa tindakan salah Aisyah radhiyallahu anha dari sifat cemburunya, Rasulullah SAW tidak menghukum Aisyah, tidak mencelanya, akan tapi hanya menyebutkan kata-kata yang singkat, yaitu gharat ummukum kulu, bahwa ibu kalian sedang cemburu. Jadi Rasulullah SAW mengerti, dia adalah suami yang paling mengerti kapan dia bertindak keras terhadap istrinya dan kapan dia bertindak lunak, dan kapan dia memarahi istrinya, kapan dia memarahi istrinya dan kapan dia tidak memarahi istrinya. Biasanya Rasulullah SAW suatu tindakan yang dibuat oleh istri-istrinya dari sifat kecemburuannya itu tidak dihukum, karena ini hal yang sulit dilepaskan dari seorang wanita. Jadi lumrah Aisyah radhiyallahu anha memukul bejana tadi, kemudian jatuh, kemudian Rasulullah SAW tidak marah. Dan ini menunjukkan juga bahwa akhlak seorang suami yang baik adalah suami yang tidak memukul istrinya di depan tamunya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW sekarang berada di hadapan para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat. Akan tapi Rasulullah SAW mengukakan uzur. Maka hendaklah para suami mengerti bahwa tidak baik jika seandainya menghukum istri di depan sahabat-sahabatnya. Sangat tidak baik, sangat menjatuhkan marwah bagi seorang wanita. Sejahat apapun seorang wanita tersebut, jangan dipukul dia di hadapan laki-laki lain. Ini secara umum. Akan tetapi kadang-kadang sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna kaidakunna azim, bahwa tipu daya wanita besar. Allah mengatakan bahwa tipu daya wanita itu besar, sedangkan syaitan lemah. Sesungguhnya tipu daya syaitan lemah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kana kaidus syaitan kana dha'ifa, dan adalah tipu daya syaitan itu lemah. Dan sedangkan Allah menyebutkan tipu daya wanita itu
Kadang-kadang luar biasa. Berapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian seorang suami menampar istrinya di hadapan para kawan-kawan. Istri bercadar dan suami multazim. Dan ini sangat luar biasa. Dengar suaranya plak di hadapan kita semua. Sehingga membuat suudzon, buruk sangka kita kepada suaminya. Akan tapi apa kisah kejadiannya? Kiranya hal tersebut adalah tipu daya dari istri yang bersangkutan. Kenapa? Kok bisa awal kali kita menyangka bahwa yang salah adalah suaminya, kok ringan tangan sekali memukul sang istri. Akan tapi selidik punya selidik, kira tipu daya adalah dari wanita tersebut. Wanita tersebut yang membuat suaminya marah karena perbuatannya. Bahkan suaminya mengatakan, "Wahai Ustaz," katanya, "wahai fulan, sungguhnya istri saya ini tidak sekali ini saja dia berbuat. Bahkan dia biasa memukul saya. Nah, hari ini sudah saya tahan dan tahan, kemudian dia membuat perilaku yang tidak baik." Waktu itu ada kendaraan yang dia harus naik, bukan kendaraan suaminya pula. Orang sedang menunggu lama, kemudian dia sengaja keluar, kemudian tiba-tiba dia bertindak tidak baik, yaitu tidak mau berangkat, bukan rumahnya, sehingga membuat seperti itu. Jadi awalnya kita zahirnya ingin menyalahkan suami, kiranya si suami tidak salah. Tindakan tersebut kesalahan besar pada istri yang salah tadi bertingkah nusus, keras kepala, sehingga sang suami melakukan hal yang seperti itu. Jadi secara umum kita katakan bahwa sang suami tidak boleh memukul istrinya di hadapan tamunya, dan ini jika seandainya dia berbuat salah. Akan tetapi seorang suami haruslah pintar mengetahui kapan istrinya berbuat salah yang bukan dari tabiat wanita, fitrah wanita, dan kapan seorang istri berbuat salah yang memang itu sebuah kesalahan. Lihat Rasulullah SAW ketika para istri meminta untuk menambah biaya hidup, Rasulullah SAW marah besar. Rasulullah SAW menjauhi istrinya selama sebulan, tidak mau mendekati salah seorang dari mereka, sampai turunlah ayat yang kita terangkan di dalam surah Al-Ahzab, "Wahai para istri, jika seandainya kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, saya ceraikan kalian. Kan tapi jika seandainya kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka kalian akan mendapatkan pahala 2 lipat kali ganda." Nah, ayat ini Rasulullah SAW tahu bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah SAW adalah sebuah perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Akhirnya Rasulullah SAW marah. Akan tetapi lihat perbuatan Aisyah, Rasulullah SAW tidak marah. Kenapa? Karena seorang suami harus tahu dahulu kapan dia marah, kapan dia tidak marah, kapan perbuatan seorang wanita tersebut dilakukan karena kelemahannya dia sebagai seorang wanita, dan kapan seorang wanita tersebut dihukum karena dia memang salah. Dan ini adalah kelebihan suami yang baik seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa orang-orang yang pencemburu itu akan menghilangkan akalnya. Seperti minum khamar akan menghilangkan akal. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri yang cemburu kepada istri-istrinya yang lain, apa katanya? Al-ghaira la tubsir asfal al-wadi min a'la. Orang yang pencemburu tidak akan bisa melihat lembah ketika dia berada di atas gunung. Jadi orang yang mencemburu, dia tidak bisa melihat semua pandangannya dengan sempurna. Begitu tertutup akalnya, sehingga terjadi tindakan-tindakan yang dapat berbentuk sebuah kesalahan yang harus dipahami oleh semua para suami. Di dalam riwayat lain juga disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau? "Ma ghirtu ala imra'atin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah."
halakat qabla an yatazawwajuni. Apa kata Aisyah, saya tidak pernah cemburu kepada seorang wanita sebagaimana cemburu saya kepada Khadijah. Dia telah binasa sebelum Rasulullah SAW menikahku. Dalam riwayat lain disebutkan, sekalipun wanita tersebut tidak pernah aku lihat. Coba lihat kecemburuan Aisyah sampai di dalam masalah mengungkapkan. Aisyah mengungkapkan bahwa Khadijah meninggal dengan kata-kata ahlakat, meninggal dengan kata-kata binasa. Coba lihat cemburunya. Kemudian beliau tidak mau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tidak mau menyebutkan nama Khadijah. Dia disebutkan bahwa dia binasa sebelum Rasulullah SAW menikahiku. Lima kuntu asma'uhu yadhkuruha, dari apa yang sering aku dengar dari Rasulullah SAW selalu menyebutnya, yaitu Rasulullah SAW sering menyebutkan Khadijah, bercerita tentang Khadijah. Para ulama mengatakan, atau Rasulullah SAW juga bersabda, man ahabba syai'an aktsara min dzikri, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia sering menyebutnya. Jadi orang yang mencintai sering menyebutkan orang yang dia cintai. Dan termasuk Rasulullah SAW mencintai Khadijah, membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha, membuat cemburu Aisyah. Bahkan katanya, wa in kana la yadhbahu syah, kadang-kadang Rasulullah SAW menyembelih kambing, fayuhdi fi khalailiha minha ma yasa'uhunna. Kadang-kadang Rasulullah SAW menyembelih kambing, kemudian memberi hadiah kerabat-kerabat Khadijah yang mencukupkan mereka. Yaitu seringkali Rasulullah SAW teringat kepada Khadijah, kemudian menyembelih kambing untuk mereka, kepada Khadijah, kemudian menyembelih kambing, kemudian dia bagi-bagikan kepada kerabat-kerabat teman-teman dekat Khadijah radhiyallahu anha. Bukti kasih cintanya Rasulullah SAW terhadap Khadijah. Jadi sekarang lihat bagaimana Aisyah cemburu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Cemburu Aisyah itu ketika Khadijah sudah meninggal. Disebutkan oleh para ulama, bagaimana lagi jika seandainya Aisyah radhiyallahu anha melihat Khadijah, atau lagi Khadijah hidup bersama Rasulullah SAW semasa Aisyah radhiyallahu anha menjadi istri. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bab husnul ahdi minal iman, bab tentang menjaga kenangan manis dengan istri yang sudah meninggal adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW selalu teringat kepada Khadijah. Bahkan diriwayatkan di riwayat Imam Bukhari bahwa suatu hari Halah binti Khuwailid, yaitu saudaranya Khadijah, minta izin menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW teringat akan suara Khadijah. Jadi ketika datang Halah, adiknya atau kakaknya Khadijah datang, bukan suara Halah yang terdengar oleh Rasulullah SAW, akan tapi kenangan suara Khadijah yang telah lama meninggal. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma Halah bintu Khuwailid, Masya Allah, selamat datang wahai Halah, engkau mengingatkanku terhadap Khadijah radhiyallahu anha, istriku yang lama. Lihat, makanya hal-hal ini yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha membuat cemburu Aisyah. Apa kata Aisyah di awal hadis tadi yang saya bacakan? Maghirtu ala mra'atin, maghirtu ala Khadijah, maghirtu ala mra'atin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah. Bahwasanya tidak ada seseorang yang saya cemburui seperti saya mencemburui Khadijah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha cemburu
terhadap istri-istrinya, dan ini hal yang lumrah. Begitu bentuk cemburunya Aisyah kepada Khadijah, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apakah tidak ada lagi wanita selain dari Khadijah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk engkau seorang wanita yang jauh lebih baik daripada Khadijah? Dia mengatakan begitu. Faqultu, apa kata dia? Wa ma tadhkur min ajuzin min ajaizi Quraisyin hamra asy-syadqain halakat min ad-dahri fa abdalaka Allahu khairan minha. Ya Rasulullah, masihkah engkau masih mengingat seorang wanita renta dari suku Quraisy? Dari suku Quraisy yang telah hilang semua giginya, yang telah lama binasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan engkau lebih baik dari itu. Maksudnya adalah siapa? Dirinya. Apa kata Rasulullah SAW membuat cemberut Aisyah? Ya Aisyah, ma abdalani Allah khairan minha. Ya Aisyah, sesungguhnya tidak ada yang bisa menggantikan lebih baik darinya. Membuat marah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kalau seandainya sudah marah-marah begini, biasanya Rasulullah SAW sering berpikir atau membuat sesuatu hal. Rasulullah SAW sampai tahu bentuk apa yang diinginkan oleh Aisyah, sampai tahu apa yang diinginkan, kapan dia marah dan kapan dia benci. Suatu hari diriwayatkan di dalam hadis sahih, Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, inni la'alam idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba. Wahai Aisyah, saya tahu kapan engkau senang dengan saya, kapan engkau suka dengan saya, dan kapan engkau benci kepada saya. Jadi kapan engkau senang, kapan tidak suka. Kapan Aisyah marah kepada Rasulullah, kapan tidak marah. Apa kata Aisyah? Min aina ta'rif dzalik? Dari mana engkau tahu ya Rasulullah hal itu dari saya? Apa kata Rasulullah SAW? Ama idza kunti anni radiyah fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Wahai Aisyah, kalau seandainya bukti-bukti engkau sudah suka denganku, hari-hari engkau baik denganku, engkau selalu mengatakan la wa rabbi Muhammad, tidak atas nama Rabb Muhammad. Jadi disebutkan tidak dengan nama Tuhan Muhammad. Jadi disebut-sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kunti ghadba, kalau seandainya engkau dalam keadaan murka, engkau tidak suka dengan saya, wahai Aisyah, engkau mengatakan la wa rabbi Ibrahim. Tidak, wahai Rabb Ibrahim. Jadi kalau dia bersumpah, dia tidak mau menyebut nama suaminya, dia sebut nama Nabi Ibrahim. Tidak, wahai Tuhan Ibrahim. Dia katakan begitu. Apa kata Aisyah dengan tersipu-sipu? Ajal wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa ismah. Benar ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak sanggup berpisah kecuali mendiamkan namamu. Kalau seandainya saya berpisah denganmu, demi Allah saya tidak akan kuat. Tapi untuk 1 hari 2 hari tidak menyebut namamu bisalah. Tidak menyebut namamu saya bisa, saya tahan. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha begitu berbuat terhadap Rasulullah SAW. Sehingga perbuatan kecemburuan istri. Jadi kita katakan bahwa cemburu pada dasarnya tidak aib. Bahkan kecemburuan tersebut, jika seandainya diketahui dari seorang istri, menunjukkan cinta yang begitu mendalam dari seorang istri. Jadi hendaklah para suami tahu bahwa cemburunya seorang istri bukan menunjukkan kebenciannya kepada suaminya, akan tetapi bahkan menunjukkan kecintaannya kepada suaminya. Jadi kecintaannya kepada suaminya. Jadi kalau seandainya diminta oleh para suami untuk meredai istrinya, redha untuk menikah lagi, itu nggak akan ada sampai hari kiamat. Karena dititrahkan untuk cemburu. Waktu dia cemburu, makanya salah besar seorang suami berhujjah untuk tidak berpoligami. Dia mengatakan istri saya belum mengizinkan saya. Apanya dia sebagai sangga dia harus menunggu izin? Kalau seandainya dia harus menunggu izin, paling kuat menunggu kematian istri tersebut. Makanya sering saya katakan kepada para ikhwan, kadang-kadang laki-laki mengatakan begitu hanya sebatas ucapan saja, saya menunggu izin, padahal dia tidak punya mental untuk berpoligami.
Jadi kita katakan bahwa cemburu adalah bukti, tidak maunya seorang istri di madu adalah bukti dia cinta kepada suaminya. Jadi bukti dia cinta kepada suaminya. Karena cemburu yang kita katakan tadi adalah perasaan takut bahwa suami nanti berbagi cinta dengan madunya. Jadi begitu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena seringnya Rasulullah SAW tidak lebih condong kepada Aisyah, karena Rasulullah SAW memang sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan keutamaan Aisyah dibandingkan dengan semua wanita sebagai keutamaan at-tharid pada semua makanan. Fadlu Aisyah ala sairin nisa ka fadli at-tharid ala sairit ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan dengan semua wanita seperti keutamaan bubur dibandingkan dengan semua makanan. Jadi rumah tangga Rasulullah SAW, rumah tangga Rasulullah hidup dengan adanya Aisyah. Makanya timbul lagi permasalahan mana yang lebih afdal, Aisyah atau Khadijah radhiyallahu anha. Tadi Rasulullah mengatakan, demi Allah wahai Aisyah, sungguhnya tidak ada yang bisa menggantikan lebih baik daripada Khadijah. Akan demi kita katakan bahwa kelihatannya dalam segi keibuan, dalam segi kedewasaan, bahwa yang paling dewasa, yang paling keibuan dari istri-istri Rasulullah SAW, yang bisa Rasulullah SAW berbagi rasa dan semacamnya adalah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Akan tapi yang menghidupkan, yang memeriahkan rumah tangga Rasulullah, yang membuat lebih bahagia Rasulullah SAW adalah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ini perbedaan antara Aisyah dibandingkan dengan Khadijah. Akan tapi yang sahih di dalam menjawab tentang permasalahan mana yang lebih afdal, Aisyah atau Khadijah, bahwa yang afdal adalah dari dua tersebut, dari Aisyah atau Khadijah, adalah yang afdal adalah wanita dari mereka berdua yang hidup semasa Rasulullah SAW. Maksudnya ketika Khadijah radhiyallahu anha hidup, maka yang afdal adalah Khadijah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha hidup bersama Rasulullah, maka yang afdal adalah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Diriwayatkan oleh Imam Muslim, satu hari istri-istri Rasulullah SAW mengirim Fatimah binti Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia minta izin, sedangkan Rasulullah SAW sedang tiduran bersamaku di atas tikar. Kemudian Rasulullah mengizinkan Fatimah untuk masuk. Kemudian Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, inna azwajaka arsalnani ilaika yas'alnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafah. Ya Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu yang lain meminta keadilan di dalam perlakuan engkau terhadap anak Abu Quhafah. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istri-istri Rasulullah mengirim, berangkatlah engkau wahai Fatimah, sampaikan keluhan kami ini. Enaknya saja Aisyah itu ngambil waktu, sering banyak sekali mengambil waktu. Begitu dikira-kira dia bilang. Aisyah masih ada di depannya. Apa kata Aisyah? Wa ana sakita. Saya diam, saya tidak menjawab, saya tidak berbicara, saya tidak bergeming. Saya mendengar apa yang diucapkan oleh Fatimah anak Rasulullah SAW tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ay bunayyah, alasti tuhibbina ma uhib? Wahai anakku, tidakkah engkau mencintai apa yang aku cintai? Apa kata Fatimah? Benar ya Rasulullah, saya cinta kepada orang yang engkau cintai. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, maka cintailah wanita yang di sebelah saya ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Saya cinta kepadanya, maka cintailah dia. Disebutkan di dalam riwayat lain, ketika ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik? Orang mana yang engkau cintai? Manusia yang paling engkau cintai itu siapa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Aisyah. Yang saya paling cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ditanya lagi oleh orang tersebut, ya Rasulullah, siapa lagi
selain dari Aisyah. Apa kata Rasulullah? Abuha. Siapa itu? Ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Wahai Fatimah, sesungguhnya aku mencintai Aisyah, maka cintailah dia. Dengan mendengar ucapan Rasulullah SAW tersebut, Fatimah berdiri, kemudian dia keluar. Ketika Fatimah bertemu dengan istri-istri Rasulullah SAW, mengabarkan apa yang dia sampaikan kepada Rasulullah, dan dia mengabarkan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Apa kata istri-istrinya? Payah engkau, sama aja enggak engkau pergi ke Rasulullah SAW, tidak mendatangkan hasil. Akan tapi wahai Fatimah, ulanglah lagi, sebutkan kepada Rasulullah. Apa kata Fatimah? Enggak, kalau itu yang kalian inginkan, saya enggak mau lagi. Kemudian mereka rapat dan musyawarah, siapa kira-kira yang dikirim. Maka mereka sepakat untuk mengirim Zainab binti Jahsh. Mereka sepakat untuk mengirim Zainab binti Jahsh. Apa kata Aisyah? Dialah wanita yang menyaingiku untuk merebut hati Rasulullah SAW. Ini Zainab ini yang bersaingan, ini berat ini saingannya. Apa katanya? Kanat tusamini minhunna fil manzilah inda Rasulillah. Dialah satu-satunya wanita yang bisa bersaing berat denganku di sisi Rasulullah SAW. Wanita cantik sama dengan Aisyah. Dan ini juga pengakuan yang objektif dari Aisyah, dan juga dia sportif. Itulah kira-kira. Begitu sifat sportif Aisyah radhiyallahu anha terhadap Zainab, apa katanya? Walam aram ra'atan qad khairan fid din min Zainab. Saya tidak melihat wanita yang lebih baik dalam masalah agamanya dari Zainab. Wa atqa lillah, dan wanita yang paling bertakwa kepada Allah. Wa asdaq haditsan, dan yang paling jujur berbicara. Wa awsala lir rahim, dan yang paling pandai, paling erat menjalin hubungan silaturahim. Wa a'zama sadaqah, dan paling banyak bersedekah. Wa ashadda ibtidalan li nafsiha fil amal alladhi tasaddaqa bihi. Dan saya tidak melihat orang yang paling banyak memberikan pengorbanan terhadap dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa taqarraba bihi ila Allah taala, dan yang paling banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba lihat banyak sekali sifat yang disifati oleh Aisyah tentang Zainab. Dialah wanita yang paling baik dalam agamanya, paling bertakwa, paling jujur berbicara, pandai menjalin hubungan silaturahim, banyak bersedekah, mengorbankan jiwanya untuk berkorban di jalan Allah, sering meluangkan waktunya untuk perbuatan sosial, dan juga orang yang paling bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia mempunyai kelemahan, ma'ada sauratin min hidatin, kecuali dia mempunyai sifat keras. Kanat fiha tusri'u minhal hay'ah. Akan tapi sifat keras ini dia mempunyai kelebihan lagi, yaitu cepat pula berpulang. Jadi suka pemarah, akan tapi juga cepat juga kembali. Jadi dia paling mudah marah, paling mudah emosi, akan tapi bersamaan dengan mudahnya emosi, bahwa Zainab punya kelebihan, yaitu dia sering juga memaafkan, paling mudah memaafkan, paling mudah melupakan keadaan tersebut. Kemudian dia datang menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersama Aisyah di atas selimutnya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna azwajaka arsalnani ilaika. Sungguhnya istri-istrimu mengutusku untuk mengirim kepadamu, menanyakan perihal keadilan, sikap keadilan engkau tentang anak dari Abu Quhafah ini. Anak dari Abu Quhafah. Apa kata Aisyah? Summa waqa'at bi fastatalat alayya. Kemudian mulailah Zainab menyebutkan satu persatu keburukanku, menyalahiku. Wa ana arqubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat dengan kerlingan mataku kepada Rasulullah. Nah, dia lihat, wa arqubu, bayangkan bagaimana degup-degupnya jantung Aisyah radhiyallahu anha
melihat kata-kata Zainab. Gitu kan? Dilihatnya Rasulullah SAW dengan sudut matanya, lihat wanita yang sedang marah, melihat Rasulullah dengan sudut matanya. Hal ya'zana li fiha? Apakah Rasulullah kira-kira hendak marah kalau seandainya saya marah balik kepada Zainab? Apa katanya? Falam tabrah Zainab hatta araftu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra an antasil. Sampai Zainab terus menyebutkan kekurangan-kekurangannya, sampai aku tahu Rasulullah melihat kepadaku, mengisyaratkan bahwa tidak salah aku membela diriku. Gitu, ya Rasulullah, udahlah, sekarang bagianmu sekarang Aisyah. Maka mulailah kembali Aisyah mendapat bagian dari Rasulullah, sampai apa katanya, saya buat Zainab terduduk tidak bisa berbicara. Apa kata Rasulullah SAW dengan tersenyum? Itulah tabassama innaha ibnatu Abi Quhafa. Tidak tahu kalian itu anak Abu Quhafa itu, kata dia. Yang bicara nih, wahai Zainab, anak ibnu Abi Quhafa, yaitu Aisyah. Maksudnya dengan kepandaian dia berbicara, kepintarannya, biasanya tidak pernah kalah dalam berdebat dan semacamnya. Ini Aisyah ini, jangan sembarangan berbicara. Lihat bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW. Hal-hal yang seperti ini lumrah. Rasulullah SAW mensikapinya dengan lapang dada dan semacamnya. Ada lagi sebuah kejadian. Jadi alangkah lucunya kehidupan istri-istri Rasulullah SAW. Dan kadang-kadang menggelikan. Dan ini malah menambah kehidupan Rasulullah SAW kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Apa kata Aisyah lagi yang menceritakan. Jadi semuanya ini adalah pelajaran untuk seluruh wanita-wanita muslimah setelahnya. Apa kata Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Adalah Rasulullah SAW kalau seandainya keluar, beliau mengundi istri-istrinya. Pada sebuah peperangan, maka jatuh undian tersebut atas nama Aisyah dan Hafsah, atas nama saya dan nama Hafsah. Sehingga kami keluar berdua, yaitu keluar berperang bersama Rasulullah.